Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Burket 21, Buruh Kreatif 21. Pak Eko masuk. Masuk. Nah, itu adalah obat stres saya. Kalau nggak ada dia, stres saya. Bahaya ini. Harus diawetkan. Baik, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya berinvestasi batu gambar. Apakah bisa? Nanti saya akan ulas. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya channel ini bisa berkembang. Bagaimana teman-teman, sahabat semua, apakah sudah pencet tombol subscribe? Karena itu gratis teman-teman, ayo pencet. Baik, langsung saja. Ini sekedar contoh. Ini adalah batu gambar yang saya koleksi. Salah satunya, kalau menurut penglihatan saya, ini adalah batu gambar bermotif alam bebas. Akan saya buka. Jadi sesuai tema tadi yang saya bicarakan, apakah bisa kita berinvestasi batu gambar? Jadi di sini kita harus merubah bagaimana caranya batu akik gambar ini bisa kita jadikan investasi. Secara logikanya, batu ini diciptakan tanpa ada kembarannya. Jadi ini satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Seandainya batu gambar bisa ditiru, itu bukan natural. Nah, itu poin utamanya. Jadi batu ini di dunia ini hanya ada satu, tidak ada kembarannya. Itu yang perlu kita catat. Nah, terus yang kedua, ketika kita membeli batu ini, samalah seperti kita membeli emas. Jangan sampai baru seminggu kita membutuhkan uang itu dan jual batu ini. Itu namanya bukan investasi. Kalau mau berinvestasi itu berarti berjangka panjang. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dari market, dari penjualan, kita harus bisa menemukan seseorang yang hobinya itu sama, mungkin bisa kolektor atau temen yang baru berminat untuk mengkoleksi batu gambar. Nah, jadi kita di situ juga harus banyak bergaul ya teman-teman, sahabat semua. Jangan di rumah aja kayak Pak Eko tuh. Nah, terus poin selanjutnya, ketika kita mau istilahnya mau menawarkan barang ini, setidaknya kita harus benar-benar tahu prosesnya, ini dari bahan apa, batu jenis apa,
kita harus tahu, karena kebiasaannya itu ketika kita menawarkan barang tersebut, pasti sang pembeli akan menanyakan apakah ini asli atau tidak, kecuali di situ ada sertifikat ataupun kartu memo ya. Jadi di situ ketahuan keasliannya. Nah, kalau menurut saya ini bisa buat investasi, karena ya di poin pertama tadi saya udah jelaskan bahwasanya batu ini adalah satu-satunya di dunia, tidak ada yang bisa membuat batu seperti ini. Nah, kalau kita benar-benar mau menjual batu ini, kita harus menemukan pembeli yang pas. Karena kalau kita menawarkan batu kepada seseorang yang tidak suka, jangankan ditawarin, dikasih aja kadang nggak mau, kan seperti itu. Jadi kita harus tepat untuk menawarkan barang kepada seseorang. Dan poin selanjutnya yaitu kita harus bisa merawat, paling enggak kita bersihin, karena sebenarnya batu ini adalah hobi yang sebenarnya pengeluarannya itu sangat sedikit, beda dengan kita hobi seperti mancing. Misal kita harus beli umpan yang setiap kali kita mancing pasti habis, kalau nggak habis pasti dibuang. Sama seperti hobi burung, kita harus ngasih makan setiap hari, kita harus membersihkan, dan itu mungkin membutuhkan biaya. Tapi kalau yang namanya hobi, kalau sudah senang, itu tidak diperhitungkan. Sama seperti batu, walaupun awalnya harganya mahal, tapi ketika perawatannya itu lebih murah, karena kita tidak mengasih makan, kita hanya bisa menikmati. Itulah keuntungan di dalam hobi perbatuan. Kita nggak ngasih makan, kita nggak ngasih apa-apa, paling kita membersihkan dan kita lihat keindahannya. Jadi untuk masalah hobi semua ada kelebihan dan kekurangan, tapi di sini tidak ada yang namanya rugi dan untung. Karena apa? Ketika kita udah suka, apapun akan kita keluarkan, meskipun itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, disitulah kita akan masuk untuk memasarkan barang kita, koleksi kita untuk kita jual. Nah, intinya untuk masalah yang namanya investasi, entah itu emas, entah itu batu akik, itu yang pertama intinya jangan sampai kita beli terus buru-buru kita jual tanpa ada klimaks yang kita rasakan untuk harga tersebut. Nah, itu baru namanya investasi. Sama kalau kita beli emas, kita beli hari ini dijual besok sudah pasti rugi, kan seperti itu. Nah, kalau batu ini kalau menurut saya itu sangat pas untuk kita koleksi, sesuai dengan poin-poin tadi. Dari poin pertama, kita harus memegang prinsip bahwasanya batu ini hanya satu-satunya di dunia. Ketika kita membeli barang koleksi kita hari ini, mungkin misal 1 juta, kita jual ke temen 1.100.000 misal, mungkin di teman kita bisa terjual 5 juta. Itulah hobi, itulah barang-barang yang hanya sedikit di dunia ini. Untuk masalah harga pasti seperti itu. Jadi kalau kita mau koleksi, jangan sampai kita mengganggu uang belanja keluarga kita.
ya, apalagi sampai kita membeli hobi dengan uang sekolah anak kita. Jangan, kita ukurlah kemampuan kita, jangan sampai kita memaksakan untuk sebuah hobi, karena hobi itu untuk hidup, bukan hidup untuk hobi. Seperti itu. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman, khususnya para pencinta batu, jangan sampai putus asa dengan keadaan seperti ini. Carilah market yang pas, carilah pembeli yang pas. Itu saran saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.